pertanyaannya dari Ibu Anissa Tegal tentang masalah sihir. Masalah sihir. Sihir itu ilmu yang haram untuk dipelajari. Efeknya nyata dan benar-benar ada. Makanya dikisahkan dalam Al-Quran sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sihir itu efeknya adalah penyakit. Ya, efeknya penyakit. Ada yang sampai tubuhnya panas, ya. Ada melihat sesuatu padahal jadi berhalusinasi, yang dilihat itu tidak ada. Maka sikapnya apa buat orang yang kena sihir? Naudzubillah min dzalik, insyaallah semuanya selamat. Amin. Yang nomor satu itu penyakit. Jadi ya harus sabar. Ya harus sabar. Orang sabar itu bagaimana? Ya tidak berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, tidak boleh berprasangka buruk. Nah, kadang-kadang datang ke orang, dikasih tahu sama orang, kamu dibuat sama fulan. Kalau ada yang ngomong seperti itu, langsung katakan, nggak benar, tinggalkan orang itu. Ya, tinggalkan orang itu. Karena ini namanya mengadu domba tanpa buktinya nyata. Orang yang ahli, nggak akan memberitahu sekalipun siapa yang ngerjain, siapa yang buat. Dia hanya akan obatin. Ya, dia akan obatin. Jadi sikap hati kita sabar dan jangan pernah prasangka buruk pada siapapun. Jangan-jangan dia, enggak boleh. Itu hukumnya haram berprasangka buruk. Kemudian setelah itu kita harus ngapain? Berobat. Ya, harus berobat. Namanya penyakit yang kena ke seseorang tersebut, dia harus berobat. Berobatnya ke siapa? Ke yang ahli. Ya, ke yang ahli. Nah, untuk dapat yang ahli ini kan nggak mudah. Kadang-kadang setiap orang ngaku ahli. Ya, setiap orang ngaku ahli. Maka kita ambil obat yang umum saja. Pengobatan secara umum. Misal begini, ada orang sakit kepala. Di apotek itu kan ada dijual obat untuk sakit kepala yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum tanpa harus dengan resep dokter. Betul ya? Nah, kita lakukan itu dulu. Orang yang dikira kena sihir tadi ya, dia minum obat-obat yang menurut dokter boleh dikonsumsi umum. Apa itu? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dibaca tiap pagi, dibaca tiap sore, dibaca mau tidur, kemudian habis sholat baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi. Semua ini adalah surat-surat dan ayat-ayat yang dia menyingkirkan pengaruh buruk daripada ilmu sihir. Kemudian setelah itu ngapain? Ya diperbanyak, minta tolong sama Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan yang haram di tubuhnya. Kadang-kadang nggak berusaha berobat sana, berobat sini, tapi yang haram masih dijalankan. Ya otomatis nempel terus tuh sihirnya. Naudzubillah min dzalik. Setelah itu tawakal pada Allah. Karena ini penyakit yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kadang-kadang seseorang memang diuji sama Allah. Sekian lama penyakit itu nempel. Untuk apa? Naikkan pangkatnya. Untuk naikkan pangkatnya. Untuk menghapus dosanya. Untuk menjadikan dia yang punya pangkat tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sikap ini sudah dijalani, maka semoga kita selamat dari sihir apapun. Seseorang yang kena sihir tak ubahnya dengan orang yang kena penyakit yang lain. Ya, tak ubahnya dengan orang yang kena penyakit yang lain. Yaitu bersabar, kemudian berobat. Nah, obatnya yang umum-umum saja, karena saya juga nggak ngerti ahlinya penangkal sihir siapa. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan pada siapapun. Cukup insya Allah apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan zikir-zikir nabawi serta zikir yang diajarkan oleh para ulama, insya Allah itu cukup. Seperti misalnya membaca Wirdun Nawawi, wirid yang disusun oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Membaca Ratibul Haddad yang disusun oleh cucu Nabi Muhammad SAW, Habib Abdullah Haddad, kumpulan dari zikir-zikir yang dibaca di malam hari. Membaca Wirdul Latif, kumpulan zikir-zikir Nabi yang disusun oleh Habib Abdullah Haddad untuk dibaca di pagi hari dan di sore hari. Insya Allah kalau semua itu sudah dijalankan, penyakitnya masih ada, ya sabar.
Namanya sakit itu butuh waktu, butuh proses. Nanti kalau sibuk pindah sana, pindah sini, akhirnya pikirannya ke penyakit, itulah sakit yang sebenarnya. Orang yang sibuk menghabiskan waktunya mikirin penyakit sehingga bisa menikmati sehat yang dia miliki. Karena nggak mungkin sekujur tubuhnya sakit. Ada orang sakit giginya, matanya nggak sakit, telinganya nggak sakit, ya, tangannya nggak sakit, pikirannya dibawa ke giginya terus, sehingga matanya melihat suaminya yang ganteng rasanya nggak enak, melihat istri yang cantik rasanya nggak enak, dengar musik yang merdu rasanya nggak enak. Dia bisa jalan-jalan menikmati pemandangan rasanya nggak enak. Karena apa? Sibuk pikirannya mikirin satu penyakit. Penyakit untuk diobati dan disabari. Cara pengobatannya udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, cukup diikuti dan juga petunjuk para ulama yang ahli, dan jangan sembarangan menghampiri orang-orang yang mungkin dipandang atau dianggap dia punya kemampuan. Bisa jadi itu asli, bisa jadi itu palsu, maka harus berhati-hati. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karin dari Jakarta. Siap. Saya mewakili dari organisasi Bering. Saya ingin menanyakan kepada Habib Noval, gini, setiap manusia itu kan mempunyai pribadi masing-masing, baik sifat atau perbuatannya. Baik mungkin yang baik, ada juga yang baik sekali, ada yang baik sedang-sedang saja, atau yang biasa-biasa saja. Kemudian ada orang juga yang mempunyai pribadi atau sifat jahat, misalkan ada yang jahat sekali, atau mungkin dia pernah, misalkan contoh membunuh orang, atau mungkin dia hanya cuma seorang pencuri, atau mungkin orang sebagai koruptor gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, setiap perbuatan pasti kan akan menerima penghakiman gitu ya. Nah, saya akan ada tiga pertanyaan di sini, Habib. Siap. Nggak apa-apa ya, banyak sedikit dari Jakarta soalnya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi setelah kita mengalami kematian? Pertanyaan yang kedua, apakah ada tingkat-tingkatan yang berbeda dari kehidupan di surga nanti? Yang ketiga, bagaimana kekekalan di neraka? Suatu hukuman yang adil untuk setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia selama di dunia ini. Siap. Begitu pertanyaan saya, Habib. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Pertanyaannya bagus. Ya. Yang pertama, apa yang terjadi setelah mati? Alhamdulillah kita masih hidup. Jadi kita belum tahu. Ya, kita belum tahu gitu ya. Nah, tapi berdasarkan informasi langit yang harus diimani, diimani bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan, maka yang jadi setelah mati adalah hidup lagi. Karena itu saya suka lagunya Mbah Surip, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Jadi setelah mati manusia itu akan hidup lagi di alam sana. Apakah pernah mati? Kalau begitu, mati adalah sebuah nama untuk keluarnya roh dari jasad. Ya, mati adalah sebuah nama untuk keluarnya roh dari jasad. Sementara roh belum mengalami kematian kecuali nanti di hari kiamat ketika ditiupkan sangka kala. Tapi ketika dicabut itu rohnya nggak mati, rohnya hanya pindah. Maka hanya berpindah kehidupan dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Diawali alam akhirat itu dengan alam barzakh. Nah, di alam barzakh apa yang terjadi? Di situ ada nanti pertanyaan dulu. Warga baru datang kan ya ditanya, ya kamu punya paspor enggak? Ada visanya enggak, kan begitu? Kalau nggak ada paspor, nggak ada visa masuk Indonesia, diapain anaknya? Deportasi. Ya dideportasi. Nah, kalau ternyata masuk alam barzakh ditanya, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab. Siapa nabimu? Nggak bisa jawab. Ya dideportasi. Nah, deportasinya apa? Diazab. Ya diazab sehingga nggak bisa menikmati yang namanya kenikmatan alam barzakh. Kenikmatan di alam itu nggak bisa dinikmati. Yang ada dia mendapatkan siksa. Naudzubillah min dzalik. Ternyata kalau dia bisa jawab, maka dia lolos. Ya dia
lolos, maka insya Allah dia bisa mendapatkan kenikmatan alam barzah. Jadi alam barzah ini satu jenjang yang pertama sebelum seseorang itu mengalami nanti kebangkitan, setelah itu dikumpulkan di mahsyar, baru nanti jalan ke surga atau ke neraka. Kemudian di surga, apakah ada tingkatannya? Ada. Surga ada tingkatannya. Semuanya nikmat, tapi ada tingkatannya sesuai amalnya masing-masing. Fastabiqul khairat. Makanya disuruh berlomba-lomba. Lah yang enak itu yang jadi pembantunya orang soleh. Karena dia nanti tingkatannya ngikut orang solehnya. Kalau dia dicintai sama orang soleh ya, makanya tingkatan paling tinggi itu tingkatan minal mahbubin, yang dicintai. Orang itu kalau dicintai nanti akan dicari sama kekasihnya. Kalau dicintai Nabi Muhammad SAW akan dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Dicintai oleh ulama yang punya pangkat tinggi di sisi Allah akan dicari oleh ulama tersebut. Maka Rasul bersabda SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Karena itulah para ulama mengajarkan amal ini. Bagaimana kita bisa dicintai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemungkinan di dunia ini banyak dosa, ya banyak dosa. Untuk seorang muslim yang di dunia banyak dosa, insya Allah mudah-mudahan sebelum meninggal udah habis dosanya. Kok bisa begitu? Karena Allah punya sistem. Ya Allah punya sistem. Sistem yang pertama adalah minta ampun yang bersangkutan. Dengan dia minta ampun, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang bersangkutan gak sempat minta ampun, Allah buat sistem. Seluruh umat Islam disuruh mintakan ampun untuk muslim yang lain. Bahkan khutbah Jumat itu khutbah yang kedua, kalau gak mintakan ampun lil mu'minin wal mu'minat, khutbahnya gak sah, salat Jumatnya juga tidak sah. Ada sistem memintakan ampun. Kemudian apalagi ada sistem yang namanya puasa Ramadan, amal soleh yang menghapuskan dosa satu tahun. Ada sistem yang namanya sholat 5 waktu yang menghapuskan dosa di antara dua sholat. Ada sistem yang namanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Dan ada sistem lagi yang namanya musibah. Musibah itu menghapuskan dosa. Sakit itu menghapuskan dosa. Maka ada orang-orang yang berbuat dosa, nggak sempat istighfar, kurang amal soleh, sama Allah dikasih musibah, dikasih penyakit, rahmatan lah. Sebagai rahmat buat dia, karena Allah sayang. Kamu nggak minta ampun sih, ya, kamu nggak amal soleh sih, udah kasih sakit, itu paling mudah buat kamu. Sakit berapa hari dosanya habis, ya dosanya habis, sehingga ketika meninggal dunia dia nggak punya dosa. Nah kemudian tentang kekekalan di neraka, untuk seorang muslim nggak ada muslim yang kekal di neraka. Jadi kalau sampai muslim masuk neraka itu udah tingkatan paling parah. Kenapa? Karena seharusnya di alam dunia udah habis dosanya dengan dimintakan ampun, dengan kena musibah dan lain sebagainya. Di alam barzah kalau toh masih ada sisa, di alam kubur sering dapat kiriman tuh dari anaknya, dari sepupunya, dari sahabatnya, dari temannya, dari muslimin muslimat yang doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan terus. Kalau ada orang ziarah kubur, ya assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun yaghfirullah lana wa lakum. Didoakan di situ biar diampuni. Maka dengan doa-doanya masih hidup, seharusnya yang meninggal itu juga udah habis dosanya. Nah kalau ternyata masih ada sisa-sisa nggak terampuni masuk neraka, maka ini merupakan amalnya di dunia berarti ngerinya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang masih hidup belum meninggal, dosanya udah habis. Yang nggak nunggu masih meninggal dan nggak perlu kena azab, nggak perlu kena musibah, tapi cukup dengan sholat, dengan zikir, dengan pertemuan semacam ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih singkatnya jawabannya seperti itu. Yang kekal di neraka bukan muslim. Kalau muslim tidak akan kekal di neraka, dia akan dikeluarkan setelah menjalani hukuman sesuai jumlah dosa-dosanya. Setelah itu dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Begitu. Terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya menjelang kita berbuka. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya pribadi. Siap. Gimana Bapak-Bapak, Ibu? Insya Allah pertanyaan saya mewakili Bapak-Bapak, Ibu. Afwan, Allah. Mau bertanya Ibu. Kalau kita bersolawat atau berzikir, itu kan harus atas
izin Allah, nama Allah ini. Benar-benar harus ridho karena Allah. Tapi boleh nggak kita bersolawat, tapi hati kita tuh minta supaya kita suci? Oke. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Jadi hati kita supaya kita suci, supaya kita ditambahkan hartanya. Niat kita ingin bersedekah tuh ada. Tapi kita saja disedekahi terus seperti itu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita bersolawat tapi hati kita itu masih minta terkait dengan keinginan kita? Siap. Selama kita berada di dunia, pasti yang namanya sugi itu mau. Betul nggak Bu? Selama kita masih hidup seperti itu. Dan mungkin Habib pun saya merasa senang apabila Habib mengijazahkan sholawat yang bisa kita bikin suci dan tenang hidup di alam ini. Seperti itu, Habib. Terima kasih. Insyaallah. Siap, jazakumullah khairan. Minta kalau sama Allah itu harus. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah. Nah, selama mintanya sama Allah nggak ada masalah. Ya Allah, aku sedekah, tolong beri aku ini ya Allah. Berarti minta sama siapa? Sama Allah. Justru itulah hakikat ikhlas. Itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas tuh ketika kita mintanya sama Allah, serahnya ke Allah. Ya Allah, aku sholawat ya Rabb buat kamu ya Allah, tapi aku minta ya. Boleh nggak? Boleh. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Dan mintanya kan urusan ringan, urusan kecil. Minta surga aja dikasih. Masa minta dunia nggak dikasih? Nah, ada orang yang mengatakan yang ikhlas. Yang ikhlas itu bagaimana maksudnya? Jangan minta dunia. Sejak kapan kita nggak boleh minta dunia? Kalau nggak minta dunia sama Allah, mau minta dunia sama siapa? Mau minta dunia sama siapa? Mau kita hidup di alam dunia. Karena itu dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan untuk urusan takwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa itu sholat, puasa, zakat, haji, zikir, sholawat, sedekah, istighfar, amal soleh, meninggalkan maksiat, itu takwa. Bekti sama orang tua itu takwa. Siapa yang takwa janji Allah, yaj'al lahu makhraja, apapun masalahnya diberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan urusan rezekinya Allah kasih dari arah yang nggak pernah dia sangka. Jadi takwa itu janjinya Allah, dikasih kamu duit, dikasih kamu mobil, dikasih kamu motor, dikasih kamu rumah, dikasih kamu sawah, dikasih kamu harta, dikasih kamu anak. Bahkan istighfar tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah menjanjikan semuanya itu setelah ampunan urusan dunia. Harta, anak, kebun, air yang sungai yang mengalir di dalamnya dan lain sebagainya. Maka jangan jauhkan umat dari amal soleh dengan alasan jangan kamu sholawat untuk cari dunia. Justru carilah dunia dengan banyak bersolawat. Carilah dunia dengan tekun sholat. Carilah dunia dengan banyak sedekah. Carilah dunia dengan birrul walidain. Carilah dunia dengan silaturahim. Carilah dunia dengan banyak istighfar. Carilah dunia dengan zikir. Karena kendaraan terbaik untuk mencari dunia adalah amal soleh. Karena yang bisa berikan dunia dan akhirat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sholawatnya apa? Semua sholawat baik. Jangan tinggalkan sholawat, khususnya 10 di pagi hari dan 10 di sore hari. Siapa sholawat 10 di pagi hari, siapa sholawat 10 di sore hari, dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa artinya syafaat? Pembelaan, penyelamatan. Juru selamat yang paling agung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Syafiul A'dham. Juru selamat yang paling agung, itulah bahasa Arabnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di akhirat saja ditolong, apalagi di dunia. Kalau dijabarkan nanti sampai subuh, nggak selesai-selesai.